Jadi hari ini tuh saya mau ditipu. Ya ini teman saya, teman kuliah saya, dan kemungkinan besar ini sudah pasti sih, udah pasti Bapak ini handphonenya sudah dihack atau nomornya sudah dihack sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, hari ini dia minta saya untuk eh, tanya di mana dulu. Ya bisa dibaca ya. Ini lagi di mana? Saya jawab ya di rumah Pak. Apa kabar? Terus bisa minta tolong, kata minta tolong apa Pak? Ya, ada saldo ATM-nya 3 juta, bisa buat transfer dulu. Nanti malam diganti. Nah, karena dari situ saya udah tahu karena Bapak ini jarang sekali minta pinjam uang orang, jadi langsung saya tebak bahwa ini ada penipu. Nah, terus saya jawab langsung, lagi kosong Pak, maaf belum bisa bantu, saya baru saja bayar tagihan. Nah, dengan lucunya dia pakai uh, smiley yang sedih ya, icon itu yang sedih, jadi seolah-olah dia sedih, tapi ku hold dulu baru saya sampaikan, oh ya, istri saya di saldo istri saya masih ada 1,5. Nah di sini dia mau bilang di sini eh, nggak apa-apa transfer 1,3 juta saja. Sebenarnya dia maksudnya di sini biar biar bahwa dia ini bukan, dia mau menunjukkan bahwa dia bukan penipu. Jadi dia mau sisahkan 200 ribu lagi untuk kebutuhan kami karena tadi saya bilang lagi kosong. Nah, tapi dia memperjelaskan lagi, tapi nanti malam diganti. Tapi yang lucu di sini saya tanyakan kabar, dia nggak menjawab ya. Ini saya tanyakan dia kabar di sini, dia nggak menjawab. Nah, lanjut. Terus dia meyakinkan saya lagi bahwa dia akan mentransfer jam 7 malam nanti. Nah, jadi saya pura-pura nanya aja, buat apa ini Pak, kok mendesak sekali? Terus tiba-tiba dia bilang ada keperluan keluarga yang mendadak. Terus aku jawab baik Pak ya. Terus langsung dengan inisiatif dia langsung dia bilang bahwa dikirim ke rekening yang lain. Makin jelas bahwa ini adalah penipu. Nah, dan teman saya ini orang Toraja ya. Dan di sini saya melihat bahwa dari namanya nanti ini dia orang, sepertinya orang Jawa. Terus lanjut, saya kasih tahu ke dia nih bahwa istri saya minta nomor rekeningnya mau ditransfer lah gitu, seperti itu. Nah, dia bilang iya, iya itu kan biasanya orang-orang Betawi ya, tapi kok bisa bisa aja orang Toraja bisa ngomong seperti itu bahasanya. Nah, terus lanjut dia seolah-olah memberikan antusias atau apa namanya ini ya, seolah-olah dia mau bilang terima kasih ya, tidak, katanya ini tidak enak, ini sudah merepotkan. Ada etikat baik lah di saat dia mau meminjam uang itu. Nah selanjutnya dia kirim nomor rekeningnya, dan ini dia sudah hapus ya, ini dia sudah hapus nomor rekeningnya. Nah, takut saya lapor ya, mungkin dia ketahuan, dia udah mulai tahu bahwa saya ini dia udah mulai tahu saya, kalau saya udah tahu dia penipu. Nah, terus inilah nomor ini, namanya Aditya Nugraha. Nah, terus dia pakai tanda apalah itu ya, dia memohon, seolah-olah memohon dan mengucap terima kasih. Nah, bersyukur ada yang bantu dia. Nah saya bilang ini 30 menit, 30 menit lagi baru saya bisa transfer, soalnya dari rumah itu agak 30 menit. Nah jadi dia jawab oh iya, jadi seolah-olah dia mau tunjukin bahwa dia sebenarnya sudah tahu bahwa saya itu temannya dia gitu loh. Dia tuh udah tahu rumah saya, jarak rumah saya dari pasar itu dengan dari rumah ke kota itu jauhnya 30 menit. Nah, jadi aku beritahulah ke dia kalau aku mau berangkat, aku berangkat dulu. Nah, lanjut setelah itu dia inisiatif nih, kita ini fotoin bukti transferannya ya kalau sudah transfer. Terus ini ya, ini jamnya 14.32. Nah, karena tadi saya bilang 30 menit dari saya bilang berangkat, ini 13.59. Ini sudah 14.32. Nah, mungkin dia udah tahu, dia udah hitung ini menitnya 30 menit, sehingga dia langsung chat. Akhirnya saya balas kalau sudah saya transfer. Jadi setelah itu
Saya bilang kalau slipnya nggak bisa keluar karena lagi rusak ATM-nya, jadi nggak bisa mengeluarkan slipnya, slip transferannya. Nah, terus dia minta saya ini, dia minta saya fotoin bukti transfer itu. Tapi saya nggak, ya namanya juga saya udah tahu penipu ya, jadi aku nggak bisa ngasih bukti itu. Tadinya sih mau saya edit teman, cuman ya habiskan waktu. Nah, di sini dia tanya beneran sudah transfer. Dia untuk meyakinkan dirinya dia. Jadi dia tanya sudah transfer, saya bilang sudah Pak. Bapak harus ganti nanti jam 7 malam. Kalau nggak ganti saya lapor polisi. Nah, jadi mungkin dia di sana sudah cek. Jadi akhirnya dia jawab sudah dicek nggak ada. Ini kan lucu gitu kan. Memang saya nggak transfer. Nah, jadi biarinlah dia pusing-pusing di sana. Terus saya tanya emang bapak lagi di mana? Di sini kan dia nggak jawab. Biar takutnya dia ketahuan ya, ketahuan posisinya di mana. Kalau dia bilang nanti di Jakarta, ya kemungkinan teman saya orang Toraja. Nah itu, jadi dia nggak menjawab itu. Langsung saya bilang berarti saya ditipu sama satpamnya karena dia yang bantu saya transfer. Terus katanya maksudnya saya akan tuntut bapak telah menipu saya. Saya sudah transfer uang ke bapak 1,3 juta. Terus dia bilang buktinya mana? Ya iya memang gak aku transfer pak. Aduh, jadi penipu kok ditipu gitu kan. Terus kata satpamnya dia udah bener. Terus saya jawab lagi ke dia, kata satpamnya dia udah benar nggak salah ketik nomor rekeningnya. Terus akhirnya dia bilang tapi belum masuk. Nah, sebagai penutupnya saya bilang saya tanya ke teller dulu ya biar jelas kemana uang ini. Aku cetak rekening koran dulu. Nah, 3 menit kemudian saya bilang bapak ternyata penipu. Kata teller sudah masuk ke rekening bapak. Nggak nyangka teman sepertimu nipu saya. Thanks. Nah, jadi itulah kira-kira hari ini yang mana penipu ditipu sama saya oleh saya sendiri. Nah, di sini sih saya masih kenapa ya? Kaget dia hapus apa namanya? Dia hapus nomor rekeningnya. Nah, takutnya dia pikir saya mau melapor polisi. Enggak lah, Pak. Sudah cukup saya sudah merepotkan Bapak. Terima kasih.